Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islam itu indah dan terima kasih banyak buat jamaah dari Bandung yang sudah mampir ke studio. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih banyak juga buat jamaah Islam itu indah di rumah yang dirahmati Allah, yang selalu setia menyaksikan Islam itu indah ya. Di tema kita hari ini yang akan kita bahas ini luar biasa. Tapi sebelumnya saya mau tanya sama semua jamaah yang ada di studio dan juga di rumah. Gimana Bu kabarnya, sehat Bapak? Hari ini amalannya udah apa aja Bu? Apa udah posting mau syuting Islam itu indah? Udah ya Bu ya? Asik posting aja, amalan belum katanya. Terus hari ini sibuk ngurusin orang, tanyain temennya semuanya. Kabarnya gimana, kamu baik? Masya Allah. Tapi lupa Bu, satu hari berapa kali malaikat datang jenguk kita Bu? Malaikat maut? Setiap hari. Hah? Satu hari berapa kali datang? Nah, tanya Ustadz Syam. Hah? 70 kali itu kata ini, Masya Allah luar biasa. Terus udah ada persiapan? Ibu tawa aja lagi. Ya itu yang kita harus pikirin. Apakah catatan kita penuh dengan kebaikan atau banyak keburukannya? Nauzubillah summa nauzubillah. Hari ini nih kita bahas ya, mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semuanya. Nggak terlalu melulu sibuk urusan dunia. Apa sih temanya? Temanya adalah apa kabar malaikat pencatat amalmu? Kabarnya gimana ya Bu? Kabar baik, takut ngomongnya. Sebelum kita lanjut, sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita lihat dulu sebuah video tayangan. Videonya tentang apa? Tentang momen haru ketika para siswa SMA membantu dorongkan kursi roda seorang guru. Ini dia. Luar biasa ya, anak-anak dari kecil ini udah belajar bagaimana caranya dia bisa membantu orang lain. Walaupun belum punya penghasilan, apa yang bisa dibantu nih. Kadang ini dia, kadang-kadang kita lupa. Nauzubillah summa nauzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang seperti itu. Kita udah banyak nih ilmunya, tapi lupa adabnya. Kadang-kadang ada yang begitu, ilmunya tinggi, adabnya nggak ada. Nauzubillah min zalik. Nah, bicara masalah tentang kebaikan, Rasulullah SAW selalu mengingatkan kepada kita, setiap amal sekecil apapun nggak luput dari catatan namanya. Ini Masya Allah luar biasa ya. Nah ini buat jamaah Islam itu indah yang ada di rumah. Pertanyaannya, apakah benar amalan kecil yang sering kita remehkan justru bisa jadi penolong kita di akhirat? Nah, apakah gitu ya? Apakah iya? Mohon izin penjelasannya Ustazah Lulung. Tepuk tangan buat Ustazah Lulung. Mohon izin guru-guruku Ustadz Syam, Ustadz Mana serta semua yang sudah hadir di sini, para jemaah dan juga yang berada di rumah. Jemaah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik bunda-bunda semua serta pemirsa yang ada di rumah, apakah benar kalau misalnya kita ini dicatat oleh malaikat juga walaupun amalnya kecil, remeh bagi kita, tapi ingat itu sangat besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Apa iya? Ya iya dong. Walaupun kecil pasti Allah nilai. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun cuma sekecil biji zarah, sekecil debu, tetap Allah akan lihat dan Allah balas. Benar gak sih? Contohnya nih ibu-ibu nih, contohnya nih ada nih ibu masak nih, lupa nih misalnya matiin kompor ya kan, tuh karena ibu sibuk yang lain, anaknya kita suruh itu, nak tolong matiin tuh kompornya, itu amal gak Bu? Menghilangkan duri dari jalan, ya Allah nih ada duri nih, ya Allah tuh kalau orang lewat mau ngaji repot nih, itu juga punya ada banyak pahala. Jadi buat pemirsa, apakah iya bisa menjadi catatan amal? Iya. Yang pertama, jika amal itu dengan iman kita. Karena misalnya ngasih makan orang miskin, mungkin punya tetangga ya kan, kekurangan beras, kasih misalnya. Bahkan di dalam hadis itu menjadi suatu catatan amal walaupun hanya memberi sebutir kurma. Tuh kurma aja kan pikiran kita, sebutir malu ngasih orang. Tapi itu menjadi pahala buat kita semua. Dan yang kedua, jemaah. Yang kedua apa? Bahwasanya malaikat apakah mencatat? Ya iyalah, masa ya iya dong.
Malaikat itu pasti mencatat. Karena apa? Ya ta'aqabuna fikum malaikatum bilail wa malaikatum bin-nahar. Itu malaikat siang dan malaikat malam bergiliran melihat kita, mencatat kita. Kapan kalau lailnya? Pada waktu asar. Kapan waktu naharnya? Pada waktu subuh. Jadi subuh ke asar, asar ke subuh. Makanya sholat subuh jangan terlambat. Biar kata itu sholat subuh bahasanya mungkin bagi kita berat, tapi paling lebih berat lagi. Tapi ketika kita bangun, baca doa juga itu adalah amalan sangat besar. Jadi barang siapa yang dia berbuat suatu kebaikan, pahalanya dari 1 butir bisa menjadi ratusan butir, 700 butir. Bahkan nafkah yang kau infakkan di jalan Allah sepertinya cuma 1, tapi di mata Allah menjadi 700 kali lipat. Jadi bunda-bunda semua kalau ngasih jajan anak juga jangan pelit. Mungkin 2.000, 5.000 anak sekolah ya gak sih? Tapi di mata Allah udah miliaran pahalanya. Jadi ibu jangan pada pelit-pelit ya. Bang beli bawang jangan pakai kulit. Bang jadi orang jangan pelit-pelit. Insya Allah amalan apapun yang bunda kerjakan hari ini pun melangkah menjadi ini ada orang. Iya kaget kan. Saya udah tahu bakalan kaget. Makasih banyak Ustazah Lulung. Tepuk tangan buat Ustazah Lulung. Masya Allah. Jamaah. Ada yang suka pamer? Pamer. Masya Allah luar biasa ya. Banyak banget nih kita ngelihat zaman sekarang apalagi zamannya sosial media. Kita lihat sosial media, waduh orang lagi pamer ini, wah ada yang sedekah ini, ada yang ini tapi diumbar-umbar. Nah ini pertanyaannya, apakah catatan amal malaikat melihat niat atau melihat perbuatannya? Coba kita tanya guru kita Ustadz Syam. Ustadz Syam, tepuk tangan buat Ustadz Syam. Makasih Bang Fadli, tapi guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Lulung, para alim ulama yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah. Innamal a'malu bin niat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguh amal perbuatan itu tergantung daripada niat dan pahalanya juga tergantung kualitas niatnya. Maka dalam Al-Qur'an disebutkan ba'da qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa inna 'alaikum lahafizin Allah kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Atas kalian itu ada penjaganya dan mereka adalah malaikat yang senantiasa mencatat dan mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah pertanyaannya, mereka taunya yang dikerjakan atau yang diniatkan? Ini adalah perdebatan ulama dari zaman dahulu sampai sekarang. Ada ulama yang berpendapat, oh tidak, malaikat tidak pernah tahu niat manusia. Sehingga ada hadis mengatakan, riwayat mengatakan, malaikat itu disuruh nyatat sama Allah, catat kebaikannya. Kata malaikat, loh kan dia belum berbuat baik ya Allah, dia sudah berniat. Berarti malaikat tidak tahu tuh, maka disuruh catat sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau di riwayat yang lain pendapat yang kedua mengatakan oh tidak, malaikat juga tahu niatnya manusia. Bagaimana cara tahunya? Cara tahunya dari aromanya. Kalau dia berbuat baik lalu niatnya baik, wangi kasturi wangi. Sehingga malaikat juga catat niat baiknya. Tapi kalau niatnya tidak baik, itu malaikat udah jauh-jauh duluan. Tidak mau melihat amal kebaikannya dan tidak mencatat amal kebaikannya disebabkan karena berbau busuk. Ini pendapat yang kedua. Jadi dari dulu sampai sekarang malaikat berbeda pendapat. Ada yang mengatakan malaikat itu bisa mencatat niat. Ada yang mengatakan malaikat itu tidak tahu daripada niat manusia. Sehingga ada satu riwayat lagi. Nanti di hari kiamat ada orang yang ternyata catatan baca Qur'annya banyak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Catatan baca Qur'annya banyak sekali. Tapi ternyata di hari kiamat dilemparkan bacaan Qur'an itu kepadanya. Kenapa? Dicatat sama malaikat baca Qur'an tapi niatnya karena pengen didengar orang. Nanti di hari kiamat ada orang yang datang dengan catatan sedekahnya banyak sekali. Ternyata dilemparkan pahala sedekah itu kepadanya. Kenapa? Karena ternyata dicatat malaikat sebagai sedekah. Tapi Allah tahu niatnya karena dia ria, pamer, pengen dilihat sama orang. Dia melakukan amal akhirat tapi niatnya karena dunia. Ternyata malaikat catat amal akhirat. Tapi Allah yang tahu isi hati manusia. Benar. Jadi kadang-kadang tuh kalau kita bicara masalah tentang sesuatu yang
kita tampilkan untuk sedekah belum tentu dapat pahala besar ya. Betul. Tergantung balik lagi dari niatnya. Udah niat baik, hasilnya juga baik, itu lebih luar biasa Jadi lagi. Imam Al-Qurtubi, Imam Ibnu Hajar, mereka semua agak berbeda pendapat apakah malaikat mencatat niat atau malaikat tidak tahu sama sekali tentang Masya Allah. niat. Tapi gini Ustaz Syam, Siap. katanya justru ada amalan yang tersembunyi, justru itu yang paling indah katanya di catatan malaikat. Kalau amal itu disembunyikan? Iya. Oh tentu saja, karena kita lanjutkan setelah yang satu Oh, ini. Masya Allah. Buat yang di rumah jangan kemana-mana. Kita lanjut lagi setelah yang satu ini, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah.